Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan sehat, lahir, batin, dan keadaan aman. Semoga kita semua selalu diberikan rahmat dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dalam kesempatan ini izinkan saya memberikan materi melalui video terkait pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila di Akademi Kebidanan YPSDMI Garut. Dalam materi pendidikan Pancasila munculnya permasalahan yang mendera Indonesia. Oleh karena itu, perlu diungkapkan berbagai permasalahan di negara tercinta ini yang menunjukkan pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila. Bangsa Indonesia sejak dari dulu ada nilai-nilai budaya yang harus dipegang teguh. Salah satunya bahwa masyarakat Indonesia percaya kepada Tuhan dan toleran. Yang kedua, adanya gotong royong. Yang ketiga, musyawarah. Yang keempat, solidaritas atau kesetiakawanan sosial dan sebagainya. Sehingga semboyan dari Indonesia berat sama dipikul, ringan sama dijingjing. Artinya bahwa persoalan-persoalan yang berat, maka bangsa Indonesia bersatu untuk membangun menjadi persoalan yang tadinya berat menjadi ringan. Apa permasalahan yang terjadi saat ini dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara? Masalah yang pertama, salah satu masalah besar yang dihadapi Indonesia saat ini adalah masalah kesadaran perpajakan. Mengapa demikian? Karena dari pajak menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan Indonesia. Hal ini dalam anggaran pendapatan belanja negara tahun 2022 hampir 70% penerimaan negara berasal dari pajak. Di sini, mengapa menjadi persoalan masalah kesadaran perpajakan? Seperti kita ketahui, pertama kurang mengetahuinya tujuan pajak. Hal tersebut masih banyak warga negara yang belum terdaftar sebagai wajib pajak. Sehingga mereka tidak membayar pajak, tetapi ikut menikmati fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Ditambah lagi dengan perilaku pejabat, meskipun bahwa para pejabat dari pemerintahan itu banyak yang baik, tetapi salah satu yang mengakibatkan etika-etika dalam bermasyarakat seperti menunjukkan kehidupan mewah. Hal tersebut akan berdampak kepada kepercayaan masyarakat. Walaupun pejabat itu hanya segelintir, tetapi banyak sekali hashtag bahwa stop membayar pajak atau jangan membayar pajak. Hal tersebut pasti akan merugikan bagi bangsa Indonesia. Jika masyarakat Indonesia tidak membayar pajak, maka tunggulah kehancurannya. Tidak usah pakai bom, tidak usah pakai teroris, cukup dengan tidak membayar pajak, Indonesia akan mengalami kebangkrutan. Poin kedua, masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia yaitu terkait masalah korupsi. Hal tersebut masih didapatkan dari berbagai media informasi
Meskipun bahwa hanya segelintir pejabat yang melakukan korupsi, tetapi hal tersebut menunjukkan bahwa masih ditemukan adanya perilaku pejabat publik yang kurang sesuai dengan standar nilai moral Pancasila. Masalah yang ketiga terkait masalah lingkungan. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan paru-paru dunia. Selain masalah lingkungan terkait dengan hutan, justru sebaliknya masalah keseharian yang dihadapi masyarakat saat ini adalah terkait sampah. Terkadang masyarakat tidak menyadari bahwa sampah itu mengganggu terhadap lingkungan. Masih banyak masyarakat yang membuang sampah bukan pada tempatnya, seperti ke sungai, sehingga mengakibatkan banjir. Setelah sampah, adanya pembangunan yang tidak memperhatikan AMDAL, analisa dampak lingkungan, atau polusi yang diakibatkan dari pabrik. Bangsa Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang. Ditambah dengan berbagai perusahaan baik lokal maupun investor asing yang datang ke Indonesia yang melakukan kegiatan usahanya. Mereka jarang sekali memperhatikan lingkungan. Mereka sering tertangkap tangan membuang limbah ketika si limbah itu dibuang sembarangan tanpa adanya upaya pengolahan perbaikan terhadap limbah tersebut. Seperti dibuang ke sungai, dibuang ke tempat terbuka. Hal itu dampaknya cukup berbahaya sekali. Diperparah lagi dengan polusi udara. Seperti yang kita ketahui bahwa polusi yang diakibatkan terkait semakin banyaknya kendaraan yang lalu lalang di jalan raya Indonesia. Itu mengakibatkan 70% kadar udara atau polusi yang ada di Indonesia itu tercemari dari buangan kendaraan. Masalah keempat, masalah disintegrasi bangsa. Di sini, demokratisasi mengalir dengan deras, menyusul terjadinya reformasi di Indonesia. Di samping menghasilkan perbaikan-perbaikan dalam tatanan negara Republik Indonesia, reformasi juga menghasilkan dampak negatif. Antara lain, terkikisnya rasa kesatuan dan persatuan bangsa. Terbukti bahwa dari berbagai daerah ada seruan-seruan untuk memisahkan dari NKRI. Salah satu yang sudah terjadi adalah Timur Timur. Dan saat ini yang sedang mendera Indonesia terkait di daerah Papua. Itu menjadi persoalan yang harus dipikirkan oleh bangsa dan negara kita. Persoalan yang kelima terkait masalah dekadensi moral. Dekadensi moral ini dewasa ini fenomena materialisme, pragmatisme, dan hedonisme gejala dalam kehidupan bermasyarakat. Paham-paham tersebut justru mengkikis moralitas dan akhlak masyarakat, khususnya generasi muda. Sehingga dalam hal ini, pendidikan Pancasila saya terapkan di perguruan tinggi agar para mahasiswa tidak menjadi orang-orang yang melakukan kehidupan materialisme atau pragmatisme atau hedonisme, karena nantinya itu akan menjadi suatu perbuatan yang sangat tidak bermoral. Yang keenam, persoalan bangsa kita ini terkait masalah narkoba. Dilihat dari segi letak geografis, Indonesia merupakan negara yang strategis. Namun letak strategis tersebut tidak hanya memiliki dampak positif, tetapi juga memiliki dampak negatif. Sebagai contoh, dampak negatif dari letak geografis
Dilihat dari kacamata bandar narkoba yang ada di Indonesia, strategis dalam hal pemasaran obat-obatan terlarang. Tidak sedikit bandar narkoba warga negara asing yang terkadang membawa zat terlarang ke negara ini. Meskipun sudah dilakukan tindakan-tindakan, bahkan ancaman untuk pengedar yang masuk ke Indonesia bisa hukuman mati. Persoalan yang ketujuh yaitu terkait masalah penegakan hukum yang berkeadilan. Memang banyak faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum. Tetapi faktor dominan dalam penegakan hukum adalah faktor manusianya. Konkretnya, penegakan hukum ditentukan oleh kesadaran hukum masyarakat dan profesionalitas aparatur penegak hukum. Yang kedelapan, masalah terorisme. Masalah besar yang dihadapi Indonesia saat ini adalah terorisme. Karena faktanya terdapat beberapa kelompok teroris yang sudah ditangkap dan dipenjarakan berdasarkan hukum yang berlaku. Para teroris tersebut melakukan kekerasan kepada orang lain dengan melawan hukum dan mengatasnamakan agama. Hal ini perlu diwaspadai, sehingga masalah teroris harus dipertanyakan, mengapa mereka mudah terpengaruh paham ekstrem tersebut, sehingga sejumlah tokoh berasumsi bahwa lahirnya terorisme disebabkan oleh himpitan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, pemahaman agama yang kurang komprehensif, terkadang membuat mereka mudah dipengaruhi oleh keyakinan ekstrem tersebut. Itulah persoalan-persoalan bangsa yang harus kita cermati dan diwaspadai. Untuk itu, tugas bagi rekan-rekan mahasiswa Sekolah Akademi Kebidanan YPSDMI Garut, saya akan memberikan tugas. Silakan Anda cari tokoh-tokoh yang menginspirasi dalam melawan atau mengatasi masalah-masalah tersebut. Anda dipersilakan melakukan diskusi kelompok untuk menginventarisasi kategori tokoh-tokoh, baik tokoh lokal, nasional maupun internasional sebagai berikut. Tokoh pejabat dan atau penggiat anti korupsi, KPK, polisi, jaksa, LSM, dan sebagainya. Tokoh pencinta lingkungan, tokoh pejuang integrasi, tokoh pejuang integrasi bangsa dalam era globalisasi, tokoh penggiat moral atau karakter bangsa, tokoh penggiat anti narkoba, tokoh penegak hukum yang adil, dan tokoh anti terorisme. Bagi adik-adik mahasiswa, silakan untuk memberikan komentarnya di kolom komentar dan memasukkan tokoh-tokoh itu tersebut sebagai catatan buat menjadi absensi Bapak. Selanjutnya ada moto dari saya, belajarlah secara bangsa. Dari sana kita tahu betapa bersyukurnya hidup di zaman sekarang. Demikian pemaparan persoalan-persoalan terkait pendidikan Pancasila di Sekolah YPSDMI Kebidanan Garut. Mohon maaf atas segala kekurangan apabila penyampaian video ini tidak berkenan, ada kesalahan. Mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.